Shalom Jemaat Tuhan, inilah Warta Graha Betani Blora dalam sepekan. Mari alami kuasa dan hadirat Tuhan dalam ibadah raya Graha Betani Blora yang disiarkan secara live streaming melalui Facebook Graha Betani Blora dan Radio Gloria FM 106.7 MHz tiap hari Minggu pagi pukul 7.00 dan sore pukul 17.00 WIB. Bagi adik-adik sekolah minggu, jangan lupa untuk terus ikuti live streaming Sekolah Minggu Pahlawan Kuat tiap hari Minggu pukul 10.00 WIB disiarkan melalui Facebook dan YouTube Graha Betani Blora. Acaranya menarik dan banyak berkatnya loh adik-adik. Persembahan dan persepuluhan dapat dikirimkan ke rekening kas gereja di BCA nomor 19697777779 atas nama GBI Betani Blora. Demikian informasi Warta Graha Betani Blora dalam sepekan. Stay safe, stay healthy, dan shalom. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini mari kita mau sama-sama persiapkan diri untuk kita beribadah. Saya percaya ketika kita datang dengan rasa syukur, ketika kita datang memberikan hati kita yang terbaik buat Tuhan, Tuhan akan melakukan yang terbaik buat hidup kita. Mari Bapak Ibu, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur karena kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang besar, kami punya Tuhan yang ajaib. Tuhan Yesus, kami berdoa, biar saat ini Tuhan, ketika kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau, kami memberikan hidup yang terbaik buat Engkau. Engkau Allah yang akan melakukan hal yang sangat-sangat terbaik buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, berkati Tuhan setiap umat-Mu yang mengasihi-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami mau menyembah-Mu Tuhan dalam ibadah kami saat ini. Amin. Kau berbuat
buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku ajaib buat kami ya Tuhan. Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mau terus mempercayakan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Walau ku tak dapat melihat
akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Kami punya Tuhan yang luar biasa yang ada di pihak kami. Kami punya Tuhan yang luar biasa yang mengasihi kami. Terima kasih buat kasih yang luar biasa. Kami ini jadi berharga di mata-Mu, bukan karena kami baik, tapi karena Tuhan baik dan Tuhan mengasihi kami. Hari ini kami buka hati kami buka telinga kami untuk mendengar suara-Mu. Tuhan, bicara pada setiap kami Tuhan. Sebab waktu Engkau bicara, firman-Mu itulah Tuhan yang berkuasa dan yang akan membebaskan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Terima kasih banyak di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, shalom saudara sekalian dimanapun saudara berada hari ini. Hari ini kita masih belum bisa ketemu bareng-bareng, tapi saya percaya bahwa hadirat Tuhan itu juga ada dan mau menjamah saudara dimanapun saudara berada. Kita siapkan diri kita, siapkan hati kita dengarkan firman. Dan firman Tuhan yang kita dengar, firman itulah yang akan membebaskan setiap kita. Amin. Saya percaya bahwa ini adalah tahun-tahun anugerah, di mana kita yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita yang mengikuti Tuhan dengan tidak gentar, dengan tidak berdua hati, tidak berbelok kemana-mana, kita akan melihat Tuhan itu yang bersama-sama dengan kita dan melakukan perkara yang ajaib buat kita. Amin. Mari kita akan sebelumnya membuka terlebih dahulu di dalam Matius 14. Kita akan baca mulai ayat yang ke-22. Matius 14 ayat yang ke-22. Perikopnya berjudul tentang Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada murid-muridnya berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, Aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." 29 berkata begini, kata Yesus, "Datanglah," cuma satu kata doang, "datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Amin. Saya sangat diberkati dengan perikop ini, di mana tidak perlu banyak kata untuk membuat Petrus itu jalan di atas air. Tidak perlu dikatakan di situ bahwa maka Tuhan membelah lautan dan Tuhan apa gitu ya. Tapi cukup dengan Tuhan tuh bilang, "Datanglah." Cuman satu kata tok. Dan itu cukup untuk membuat Petrus berjalan di atas air. Hari itu mereka ada di tengah-tengah gelombang yang sangat besar. Ini cerita yang fenomenal yang sering kali kita dengar. Gelombang yang sangat besar dan kira-kira jam 3 malam, jam 3 subuh mereka semua udah capek karena sepanjang malam mereka ini sebelumnya habis melayani 5.000 orang. Habis bagiin makanan untuk 5.000 orang, mendistribusikan makanan untuk banyak, melayani jiwa-jiwa. Begitu repot. Dan malam itu mereka naik kapal, loh kok ya kapalnya itu dapat ombak. Mungkin ada orang yang berkata begini, "Saya sudah melakukan yang terbaik buat Tuhan, tapi kenapa ya kok masih dapat ombak? Kenapa ya kok masih dapat angin sakal? Kenapa aku masih dapat badai di dalam hidupku? Padahal aku loh sudah memberikan yang terbaik." Murid-murid juga mungkin hari itu bisa aja berkata, "Kita loh sudah capek-capek. Kita cari anak kecil, kita cari siapa yang punya roti. Akhirnya ada anak kecil yang mau kasih kita roti, dipecah-pecahin Tuhan Yesus, disuruh membagi-bagi orang. Orang-orang disuruh bagi di dalam kelompok-kelompok. Kita udah bagi kelompok-kelompok. Saudara bisa bayangin hari itu nggak ada mic, nggak ada loudspeaker. Mereka harus teriak-teriak, ya duduk baik-baik. Mungkin saya bayangkan begitu ya. Duduk baik-baik.
baik-baik. Lalu mereka harus jalan untuk ngatasi 5.000 orang. Tentu nggak sebuah perjalanan yang gampang. 5.000 orang kelaparan, saudara bisa bayangin gimana caranya ngatur. Dan mereka yang ngatur itu setelah mereka ini atur barisan, mereka bagikan itu, mereka pulang dapat ombak, dapat badai. Bukan jaminan ketika kita melayani Tuhan, bukan jaminan ketika kita merasa bahwa kita tuh sudah melakukan yang terbaik buat Tuhan, dan ada badai. Tapi puji Tuhan, Tuhan kita itu tahu bahwa kita akan kena badai. Jadi hari itu waktu Tuhan Yesus mau pulang, dia tidak perlu perahu, dia tidak perlu apa-apa, dia cuma perlu jalan aja. Dia nggak sengaja ngelewatin kapalnya itu jauh-jauh. Kan bisa aja tuh Tuhan Yesus bisa lewat laut itu di sebelah mana aja, bisa lewat danau itu di sebelah mana aja. Tapi Tuhan Yesus sengaja melewati mereka. Firman Tuhan bilang, Tuhan Yesus sengaja lewatin mereka dan membuat mereka tuh bisa lihat Tuhan Yesus lagi jalan di atas air. Dan ketika mereka itu lihat Tuhan Yesus, sementara mereka ketakutan, Tuhan berkata, ini aku. Dan reaksi Petrus adalah, Tuhan, kalau itu Engkau, suruh aku datang. Dan Tuhan cuma jawab dengan satu kata, datanglah. Satu kata firman Tuhan itu cukup untuk membuat Petrus jalan di atas air. Tidak diperlukan tambahan usaha Petrus yang dipastikan dia harus bisa berenang. Tidak perlu bantuan manusia yang membuatkan jembatan atau apapun. Hanya cukup firman Tuhan bilang, datanglah, dan Petrus jalan di atas air. Saya bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang maha baik. Saya ingin cerita, saudara, betapa minggu-minggu kemarin ini adalah minggu-minggu yang luar biasa buat keluarga kami. Kami lihat Tuhan itu bekerja dengan secara luar biasa. Terima kasih juga buat teman-teman, saudara-saudara yang sudah banyak mendoakan kami, mensupport keluarga kami, dan kami bisa melewati semuanya ini karena juga doa-doa dari saudara sekalian. Doa-doa saudara ternyata mengirimkan malaikat-malaikat buat kami. Terima kasih banyak. Nah, cerita ini dimulai ketika tanggal 11 September itu saya bawa Pak Lukas pergi ke Semarang karena saya kira dia itu DB, trombositnya turun, begitu jadi cek darah trombositnya turun. Kemudian masuk di UGD itu, tapi ternyata ketika di foto ronsen memang foto ronsennya kurang bagus gitu. Sekalipun tidak jelas itu apa, tapi kurang bagus. Hari Jumat malam. Hari Sabtu saya sekitar agak siang saya baru dikabari bahwa Pak Lukas akan dimasukin ke isolasi untuk di swab, tapi swabnya masih Senin. Dan saya bilang, loh, kok kenapa swabnya Senin? Oh iya, soalnya kami kesiangan gitu. Waduh, saya pikir, nah ini kalau orang DB dimasukin di isolasi nggak ada apa-apa, nanti kan bisa jadi ada apa-apa. Ini orang awam banget, saudara. Jadi saya pikir, udah deh, saya cabut paksa aja. Saya tunggu Senin, saya bilang gitu. Saya tunggu Senin. Dan nanti kalau gimana sih terserah nanti gitu. Saya cabut paksa akhirnya. Kemudian itu hari Sabtu, hari Minggu mama mertua dan mama saya telepon. Mereka bilang, nanti apa nggak sebaiknya dibawa aja masuk ke rumah sakit gitu. Tolong dicek dulu yang baik-baik. Gitu. Jangan sampai nanti terlambat gitu. Mama saya berkata gitu. Bu Esther bilang gitu. Lalu benar malam itu saya bawa dia ke UGD. Begitu di UGD dicek ulang, ronsennya semakin jelek gitu. Dan beliau langsung masuk di UGD yang khusus itu, dan saya disuruh tunggu di luar. Saya nggak tahu beliau diapain aja, suami saya diapain aja, saya nggak tahu, saudara. Tapi sekitar 2 jam, 1 jam setengah, 2 jam kemudian saya dikasih tahu bahwa saya bisa lihat beliau gitu di dalam. Dan waktu saya masukin beliau, si Pak Lukas ini masuk ke UGD itu masih jalan kaki loh, masih biasa gitu. Tapi waktu saya lihat dia di dalam UGD, di dalam ruangan yang khusus itu, saya kaget. Loh, kok sudah dikasih oksigen, sudah dikasih apa segala macam, alat-alat tuh udah mulai berbunyi gitu. Dan saya kaget gitu. Loh, ada apa kok dikasih oksigen, saya tanya gitu. Oh iya, soalnya tadi katanya waktu masuk tadi oksigennya 96 gitu. Oh iya. Saya dikasih tahu bahwa akan tetap dimasukin di isolasi karena hasil dari ronsennya kurang bagus.
dan besok pagi-pagi akan di swab. Besoknya pagi-pagi saya udah kembali ke rumah sakit, malam itu saya kembali ke hotel karena tidak bisa ditemenin, itu sudah entah jam berapa gitu. Dan pagi-pagi saya udah sampai ke rumah sakit lagi, saya mau lihat dia, saya lihat dia di pakai CCTV itu. Kemudian saya cukup kaget, loh kok sudah berubah oksigennya gitu. Yang tadinya oksigen yang pakai selang kecil sudah berubah pakai oksigen yang ditutup dan dengan ada balonnya itu. Dan saya mulai merasa, loh kok ada apa kok pakai itu gitu. Saya video call gitu, dia mau jawab dan saya tanya gitu loh, kenapa kok diganti dengan itu, dan dia cuma jawab nggak tahu, ada apa nggak tahu, semua nggak tahu, dia pokoknya nggak tahu, dan dia nggak mau ditelepon lama, dia nggak terima semua WA gitu. Saya dipanggil sama dokternya, dokternya bilang bahwa ternyata angka oksigennya itu jatuh, kadang 90, kadang ada di 80-an gitu. Terus jadi dia harus dikasih, saya harus tanda tangan, dia harus dikasih oksigen yang tekanan tinggi itu untuk menolong paru-parunya menyerap dengan oksigen dengan baik. Kemudian saya juga dikasih tahu bahwa saya harus tanda tangan, dia akan segera dipindah ke ICU dalam 1 malam. Hari itu hati saya tuh seperti saya tuh tidak bisa membayangkan hati saya tuh yang rasanya tuh seperti kacau gitulah. Saya tuh tidak punya kata-kata selain kacau. Antara mau apa gitu. Kadang-kadang dokternya kalau ngomong gitu, saya nangis. Tapi karena saya sendirian, saya bilang gini sama dokternya, tunggu dok, saya nangis dulu, saya bilang gitu. Karena saya tidak tahan gitu. Dan saya tahan diri saya dan saya berkata saya harus bisa gitu. Nah, ada sesuatu yang luar biasa Tuhan itu kerjakan buat hidup kami. Waktu saya pertama kali perjalanan ke UGD yang kedua hari Minggu malam itu, tiba-tiba saya lihat sebuah tulisan itu, ayat firman Tuhan itu dipasang di pinggir jalan. Firman Tuhan itu bilang gini, yang di dalam Yesaya 26 ayat ketiga, yang hatinya teguh, kujagai dengan damai sejahtera, sebab kepadaku dia percaya. Itu ayat itu ada di pinggir jalan, tapi ayat itu tuh seperti lompat di dalam hati saya gitu. Dan saya bilang, saya yang hatinya teguh, Tuhan jagai dengan damai sejahtera. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kasih aku hati yang teguh, aku mau teguh percaya, kasih aku hati yang teguh percaya sama Tuhan, supaya saya bisa dengar suara damai sejahtera itu menuntun saya. Sebab di dalam rencana Tuhan itu ada rencana damai sejahtera. Itu kayak di dalam hati saya tuh Roh Kudus tuh kayak wah, jadi antara dokternya ngomong dengan firman itu ngomong itu terus ada gitu ya. Terus setelah itu hari Senin gitu, saya lihat dia juga dipindah ke ICU. Begitu saya tungguin dia, meskipun sebenarnya saya tuh nggak boleh tungguin dia di luar, meskipun tidak, maksudnya di luarnya ruang isolasi. Saya sebenarnya nggak boleh lama-lama di situ, tapi saya tuh pengen lihat gitu. Jadi nanti sebentar saya intip CCTV-nya, dia tuh lagi ngapain. Ya nggak ngapa-ngapain sih, ya tidur aja. Tapi saya tuh paling enggak saya tuh lihat dia gitu. Dan sementara saya lihat dia tuh, saya berdoa di CCTV itu, saya berdoa buat dia gitu. Lalu hari Selasa itu kondisinya semakin jelek. Hasil swabnya mengatakan dia negatif. Karena dia negatif itu, padahal ini semua dokter kira dia tuh pasti positif. Kita tuh sudah siap-siap untuk cari plasma darah, yaitu plasma darah adalah darah dari orang yang pernah terkena COVID sebelumnya. Nah, itu diminta darahnya untuk disumbangkan ke orang-orang yang sedang mengalami COVID tapi kondisinya tidak bagus. Itu untuk mensupport, seperti seolah-olah mungkin bahasa saya nih ya, ngajarin darahnya itu untuk berperang dan membuat antibodi untuk melawan kembali begitu. Jadi saudara-saudara yang pernah kena COVID, percayalah bahwa darah saudara itu berharga gitu ya. Malah saudara itu yang luar biasa, saudara telah mengalahkan COVID-nya gitu. Nah, tapi swabnya Pak Lukas ini negatif, jadi dokternya nggak bisa kasih dia plasma darah atau apapun begitu. Hari Selasa itu kondisinya semakin jelek, dia sudah ada di ICU dan saya pokoknya saya ini kembali ke
hotel, saya itu cuma nyanyi nyembah Tuhan, saya berdoa sama Tuhan. Saya enggak berdoa, enggak merengek-rengek sama Tuhan. Saya enggak berdoa minta belas kasihan Tuhan, ngemis-ngemis enggak. Saya cuma bilang sama Tuhan, aku tahu Tuhanku bisa dipercaya. Aku tahu Tuhanku setia. Aku tahu Engkau akan pegang janji dan aku percaya. Saya berkata gitu. Dan saya bilang sungguh-sungguh sama Tuhan bahwa saya tidak gentar apapun yang terjadi. Saya tidak gentar. Saya percaya Tuhan itu sedang ambil kendali atas semuanya ini. Hari Selasa itu ada seorang yang kasih tahu saya, adik saya kasih tahu saya, Ci, kamu minta obat yang namanya ini, Ci. Kamu minta tolong sama dokternya. Mungkin dia nggak akan kasih kamu suggestion untuk ke itu, tapi kamu minta itu. Kita berdoa gitu. Saya pikir ya gitu, saya berdoa ya saya mau minta gitu. Saya minta sama dokternya untuk obat itu dan dokternya bilang kasih saya pengertian bahwa itu obat itu belum tentu akan menghasilkan hasil yang baik. Tapi entah kenapa di dalam hati saya tuh kayak ngeyel gitu. Saya pokoknya mau obat itu gitu buat suami saya. Dokternya bilang lagi, Ibu, obat itu nanti belum tentu hasilnya baik loh ya dengan yang Ibu maksud itu. Dan ada reaksi alergi, dia berkata begitu. Reaksi alerginya yang paling ringan apa, Dok? Yang paling ringan gatal-gatal, tapi yang paling berat gagal nafas. Wah, saya begitu dikasih tahu gagal nafas tuh saya langsung down, saudara. Waduh, gimana nih? Saya kembali ke hotel, sembahyang lagi. Saya sudah nggak bisa apa-apa. Pokoknya saya berdoa, saya perkatakan firman. Saya berdoa, saya perkatakan firman. Itu terus aja, saya sudah nggak bisa punya apa-apa lagi. Orang saya sudah nggak tahu apa yang harus saya perbuat juga. Waktu saya berdoa, saya nyembah Tuhan. Tuhan tetap bilang gini, orang itu kalau minum obat, yang namanya obat batuk itu juga punya reaksi gagal ginjal. Kenapa kamu minum? Saya pikir benar juga ya. Kok kita nggak pernah kepikir ya, kayak sejauh itu juga. Kita minum aja gitu tanpa mikir panjang gitu. Ya, saya mau ambil ini, meskipun apapun yang katanya dokter gitu. Saya bilang sama dokternya, Dok, saya tetap mau obat itu. Tapi dokternya bilang, Ibu perlu cari satu obat. Dia sebut nama obat itu, dan obat itu tidak ada di Indonesia. Obat itu obat langka, itu untuk paru-parunya Bapak. Waduh, saudara. Nah, saya lihat, saya cari itu obat itu tidak ada di mana-mana begitu ya. Jangankan apalagi kalau dicari yang di online ya itu pasti tidak ada, saudara ya. Wah, itu saya pikir semua teman-teman saya yang saya pikir itu bisa menolong, saya telepon semuanya, saya hubungi semuanya, mulai yang ada yang di dalam kota sampai yang di luar negeri itu semua sudah dihubungin semua. Tolong cariin obat ini tidak ada di Indonesia, adanya di Singapura atau Malaysia. Yang di Malaysia sudah bilang ada, bisa tapi 2 minggu. Yang di Singapura bilang itu sulit, harus pakai izin pemerintah. Di Malaysia juga harus pakai izin pemerintah begitu. Tapi ada seorang hamba Tuhan, Pastor Jim, dia berdoa dan dia bilang gini, nanti obat itu ada di Indonesia. Kita bisa kirim kalau itu dari Malaysia, tapi 2 minggu. Nanti akan terlambat, dia bilang gitu. Tapi obat itu saya berdoa ada di Indonesia. Langsung kita berdoa semuanya, saudara. Saya, Bu Gembala gitu ya, adik saya berdoa, terus mertua saya berdoa, itu semua orang berdoa pokoknya. Tuhan, ketemuin ini. Kirim malaikat Tuhan untuk ketemuin obat ini. Begitu susahnya itu cari satu obat itu, saudara. Dan tiba-tiba mertua saya bilang gini, saya dapat begitu. Ternyata cuma di PHP. Aduh, saya sampai down banget. Waktu ternyata mertua saya itu juga sampai sedih gitu. Nggak dapat gitu, nggak jadi dapat. Ternyata yang dijanjiin itu tidak ada gitu. Besoknya itu hasil swab yang kedua itu juga negatif. Jadi kalau swab itu kalau satu negatif, satu positif, udah pasti positif. Tapi kalau udah 2 kali negatif, itu sudah mau bilang apa lagi gitu. Itu aja dokternya masih nggak terima, di swab lagi yang ketiga, dan itu masih tetap negatif. Tapi paru-parunya itu menunjukkan dia ada kayak peradangan di paru-parunya gitu. Lalu kita berdoa sungguh-sungguh minta Actemra itu, minta obatnya itu. Saya ingat waktu itu siang itu ketika saya down, ketika semua PHP itu ya sudah ketawa bahwa itu ternyata obatnya nggak ada, saya nangis sama Tuhan. Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, kalau obat ini
memang baik buat suami saya, Tuhan akan kirim gimana caranya. Dan Tuhan, kalau Tuhan itu mau kirim, saya ingat banget apa yang dialami Petrus. Kalau Tuhan tuh mau tolong, Tuhan tuh tidak perlu pelampung, Tuhan tuh tidak perlu perahu. Kalau Tuhan mau tolong, Tuhan cukup ngomong, dan saya akan jalan di atas air itu. Kalau Tuhan itu ngomong aja, itu sudah cukup buat saya. Saya tahu saya akan bisa jalan di atas air, tanpa pelampung, tanpa perahu, tanpa siapapun. Lalu waktu kami habis berdoa itu juga, waktu itu saya ditemani sama Ibu Gembala sama Lili berdoa bareng-bareng, kita pakai di telepon sama anak-anak saya gitu. Setelah selesai saya berdoa nih, jujur tahu-tahu saya tuh kayak orang ngantuk banget gitu. Terus saya pikir, jangan suami saya lagi berjuang di ICU, siang-siang masa saya tidur, yang lainnya lagi sibuk cari aktempra, masa saya mau tidur sih gitu. Tapi tahu-tahu ada seperti suara di dalam hati saya tuh bilang gini, aku memberikan kepada yang aku kasih pada waktu dia tidur. Saya pikir gini, ayat ini salah keluarnya gitu, salah jam. Saya nggak mau jangan gitu. Tapi saya ngantuk, nggak bisa saya tahan. Akhirnya saya waker diri saya sendiri 15 menit gitu. 15 menit saya mesti sudah bangun dan saya sudah mesti cari lagi gitu. Saya tidur, baru 5 menit saya tidur. Tahu-tahu telepon saya bunyi. Dan ketika saya angkat telepon saya, seorang teman berkata begini, "Cik, good news, kamu dapat 1. Obat yang langka tidak ada di Indonesia itu, kamu dapat 1. Dan obat itu harus diorder pakai nama, by name, dikirim nanti khusus untuk suamimu." Saya bilang, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu ajaib. Saya bilang gitu. Saya bilang gini, kok bisa ya Tuhan tuh kirim buat saya ini siapa? Saya bilang gitu. Ada banyak orang-orang yang punya uang lebih banyak dari saya. Ada banyak orang-orang yang lebih terpandang dari saya. Tapi Tuhan tuh kasih saya bilang gitu. Obat yang langka, yang sangat langka ini Tuhan tuh kirim khusus buat saya. Wah, saya bilang Tuhan tuh ajaib gitu. Sampai dokternya tuh juga heran. Lu kok bisa dapat ibu ini? Gitu. Saya bilang, saya dikirimi Tuhan, Dok. Saya bilang gitu. Lalu besoknya obat itu datang dan obat itu bisa diinjek gitu, disuntikkan ke suami saya untuk memperbaiki paru-parunya, dan kondisinya setelah itu juga dengan obat yang saya minta ngehel itu juga kondisinya tahu bisa lebih baik gitu. Tapi yang saya tahu bahwa Tuhan itu sedang bekerja dan Tuhan tuh bisa sediakan loh obat-obat itu yang menurut Tuhan itu baik. Tuhan itu pakai tangan-tangan dokternya itu dengan sangat luar biasa. Dan puji Tuhan tanggal 18 oksigen tekanan tingginya itu sudah mulai dilepas. Kemudian tanggal 21 suami saya mulai pindah ke ruang biasa, dan tanggal 23 pindah ke ruang biasa, dan tanggal 25 kami boleh pulang ke Blora. Dan itu semua tuh pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Ketika saya bergumul, Tuhan tuh bilang gini, Tuhan bilang di dalam Bilangan 23, saya ingin bacakan buat saudara. Betapa Tuhan kita itu ajaib. Kalau saudara kita itu sedang mengalami hal yang gak enak, jangan cari apa-apa yang lain, cari firman-Nya aja. Dan firman yang itu mencolot, lompat masuk dalam hati kita, yang bicara pada kita itu namanya rema. Itu pegang. Itulah senjata yang akan membuka pintu. Itulah senjata yang akan mendorong tembok yang tebal itu. Itulah senjata yang akan memutuskan rantai yang mengikat kita. Bilangan 23 ayat 19 berkata begini, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Kalau Tuhan sudah bicara, Tuhan pasti tepati. Tuhan bilang gitu. Wah, saya langsung pikir, saya pegang Tuhan. Pokoknya Tuhan tidak bakal berdusta. Tuhan tidak bakal tidak menepati. Bahkan Tuhan tidak butuh bantuanku untuk menepati janji Tuhan. Saya berkata begitu. Dan itu benar-benar terjadi apa yang Tuhan perbuat buat hidup kami. Sampai kami pulang, Pak Lukas itu di swab 4 kali. Dan 4-4-nya itu negatif semua swabnya. Tapi saya lihat betapa Tuhan itu meluputkan.
dia kondisinya turun begitu cepat sampai kritis, dokternya udah bilang kritis, sampai itu kondisi itu begitu berbahayanya. Dan ketika kami pulang, baru seorang saudara kami yang sangat membantu kami waktu itu, Dokter Pur beserta dengan istrinya di rumah sakit itu cerita gitu bahwa ada seorang teman mereka juga mengalami kondisi yang sama persis dengan Pak Lukas, kemudian diberikan obat yang juga sama begitu, tapi mereka tidak bertahan gitu. Tapi saya lihat Tuhan itu kok nolong saya gitu. Tuhan tuh pokoknya udah janji gitu, karena Tuhan janji yang hatinya teguh jagai dengan damai sejahtera sebab kepadaku dia percaya. Saya tuh langsung pegang firman itu dan saya berkata, saya teguh berpegang, saya teguh pegang janji Tuhan, saya tidak goyah, saya tidak bimbang sedikit pun pada janji Tuhan. Bukan berarti saya tidak tahu bahwa itu menakutkan, bukan berarti saya tidak tahu bahwa lautnya itu dalam, bukan berarti saya tidak tahu bahwa gelombangnya itu besar. Tapi yang menjadi fokus saya adalah saya teguh percaya, saya pegang firman Tuhan itu. Di dalam firman Tuhan itu ketika saya teguh, saya akan dengar baik-baik. Saya akan bisa dengar baik-baik kemana Tuhan menuntun. Dan firman Tuhan bilang, dijagai dengan damai sejahtera. Rancangan yang damai sejahtera. Rancangan hari depan yang penuh damai sejahtera. Itu Tuhan nyatakan buat hidup kami. Terima kasih banyak buat doa-doanya. Tapi saya lihat betapa Tuhan yang luar biasa yang kita sembah itu ternyata benar-benar hidup. Firman-Nya berkuasa, firman-Nya luar biasa. Saya ingat waktu-waktu di mana saya lihat suami saya ada di ICU, saya cuma bisa lihat dia di CCTV. Saya di CCTV itu saya angkat tangan saya berkata, Tuhan bangkitkan dia, Tuhan bangkitkan dia. Imun tubuhnya, aku perintahkan bangkit. Waduh, saya udah kayak berdoa tuh kayak dia ada di depan saya gitu. Paru-parunya saya perintahkan membaik. Oh Tuhan, aku tahu kok ada di situ. Semangati dia Tuhan, kasih dia ini kekuatanmu Tuhan. Aku tahu sukacitamu ada. Aduh, saya tuh pokoknya ngomong seperti dia tuh ada di situ. Sebab saya tahu ketika saya berdoa buat dia, sekalipun saya tidak ada di depannya, saya sedang mengirimkan malaikat-malaikat itu untuk melayani dia. Dan dia bilang di dalam sana dia itu merasakan Tuhan itu hadir. Nanti lain kali Pak Lukas pasti akan cerita sendiri pengalamannya dengan Tuhan di dalam ruang isolasi sendirian gitu. Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita itu ajaib. Kalau hari ini kita mungkin sedang mengalami badai yang terlalu besar seperti apa yang Petrus alami. Saya cuma mau mendorong saudara, katakan pada Tuhan gini, Tuhan sepakatlah kata aja, itu cukup. Saya ingin ajak saudara, kita akan nyanyikan sebuah pujian. Pujian ini memberkati saya waktu saya ada di sana sendirian, sementara suami saya ada di isolasi. Pujian ini berkata bahwa aku menantikan janji Allah itu digenapi. Yang aku tahu Tuhan mengerjakan, Tuhan menyediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang terbaik terjadi.
biasa buat kami. Engkau mengasihi kami bahkan lebih dari kami mengasihi diri kami sendiri. Engkau yang mati buat kami, dan Engkaulah jaminan hidup kami Tuhan. Hari ini aku berdoa bersama-sama dengan seluruh saudara-saudaraku ada dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan, kalau hari ini ada yang sedang mengalami gelombang, sedang mengalami ombak, sedang mengalami badai, Tuhan, biar firman-Mu menjadi kekuatan Tuhan. Hari ini kami sudah dengar sama-sama betapa Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang menyediakan buat kami. Engkau yang mau melakukannya sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan. Tuhan Yesus, ajari hati kami ini, untuk hati kami ini berpegang teguh pada firman-Mu, tidak goyah, tidak ragu-ragu pada firman-Mu. Yang kami tahu Tuhan, setiap kami yang teguh kepada Tuhan, Engkau menjagai kami dengan damai sejahtera. Engkau memberikan kami ini rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Sebuah hari depan yang baik, di mana di situ ada segala kebaikan Tuhan dan janji-janji Tuhan yang digenapi buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Terima kasih buat setiap teman-teman, rekan, saudara yang sudah berdoa buat hamba-Mu, buat keluarga hamba-Mu. Berkati mereka kembali Tuhan. Terima kasih untuk para orang-orang yang telah berdoa dan menggerakkan malaikat-malaikat, telah membukakan rantai-rantai, telah mematahkan belenggu-belenggu. Tuhan, terima kasih untuk para pendoa yang telah bangkit hari-hari ini. Dan Tuhan, kami mau lebih lagi memegang teguh janji Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan, kami akan lihat hidup kami ini berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar seperti yang Tuhan janjikan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan sama-sama menutup ibadah kita hari ini. Sebuah pesan dari Tuhan yang kita akan bawa pulang buat sepanjang minggu ini adalah Tuhan Yesus yang sudah menolong saya, Tuhan yang sama yang kita sembah, Dia juga akan menolong saudara sekalian. Apapun yang jadi pergumulan saudara, tetap pegang firman Tuhan itu, sebab Dia berkuasa untuk menggenapinya buat kita. Mari kita akan sama-sama tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih buat hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu, kami masih boleh memuji, kami boleh datang pada Tuhan, kami boleh dengarkan firman-Mu. Dan sekarang ini Tuhan, sebelum kami menutup ibadah kami ini hari ini, kami mau sama-sama berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, biar Engkau yang menjagai bangsa ini, dan tidak ada satupun yang dapat meruntuhkan bangsa ini, sebab bangsa ini ada di dalam tangan Tuhan sendiri. Kami berdoa minta perlindungan-Mu Tuhan, untuk pemimpin negara kami, untuk seluruh aparat yang terlibat, yang mengamankan negara kami. Bahkan Tuhan, kami berdoa supaya Engkau mengirimkan malaikat-Mu berjaga-jaga untuk negara kami ini Tuhan. Terima kasih, kami berdoa buat setiap rekan-rekan saudara kami dimanapun mereka berada yang hari ini kami sedang ada di dalam pergumulan. Tuhan Yesus, kami tahu kalau Tuhan itu sanggup menolong kami dan Tuhan itu mau menolong kami. Dan kalau Tuhan menolong kami, Tuhan tidak butuh bantuan kami, Tuhan tidak butuh tangan manusia untuk menolong. Tuhan tidak membutuhkan perahu, Tuhan tidak butuhkan pelampung untuk membuat kami ini bisa berjalan di atas air. Yang kami percaya Tuhan, bahwa waktu rekan-rekan kami ini mereka pegang firman-Mu, firman-Mu itulah yang akan membuka jalan-jalan di depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa buat setiap anak-anak keluarga kami, biar di masa pandemi ini justru kami akan membawa seisi keluarga kami datang kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami angkat tangan kami terima berkat Tuhan. Biarlah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dikaruniakan buat setiap kita. Tuhan yang mengasihi kita dan Tuhan yang menyertai hidup kita, membuat hidup kita ini menjadi hidup yang berbeda, hidup yang jadi berkat buat orang lain. Dan Tuhan memberi kita kesanggupan untuk menerima berkat, mengelola berkat itu, bahkan jadi berkat buat orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima berkat jasmani, berkat rohani, berkat kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.